Saya menjadi Lurah Jagalan sejak tahun 2016 dan ada banyak hal yang mungkin bisa kami cerita tentang apa yang ada di Jagalan gitu. Kampung Jagalan itu, jadi kalau di Jagalan itu ada dua, jadi Kelurahan Jagalan dengan Kampung Jagalan itu ada gitu. Jagalan ini dulu ada ketika ditetuai oleh yang namanya Kiai Jagala Bilowo itu, cuman literasi ilmiah itu kan juga kita perlukan. Mungkin kami juga justru Mbak, justru pengen melihat dan mencari dan mendengar itu tuh betul-betul melalui sebuah kajian yang diakui gitu. Kalau kemudian kita hanya katanya, dulu saya diceritain orang tua saya, misalnya kan kayak sebuah mitos malah gitu. Oh dulu tuh Jagalan seperti ini toh, kenapa ada Kampung Kudusan, kenapa ada Kampung Kerintenan, yang mungkin ada Kampung Bodon, kemudian ada Kampung Karangduren. Ini kan banyak sekali, Pondongan dan sebagainya itu. Ini pasti nanti ada cerita seperti itu. Pasti sebuah nama kampung itu tidak mungkin diberikan tanpa ada background masa lalu yang kenapa itu disebut Kudusan, kenapa itu disebut Pondongan, kenapa itu disebut Sayangan dan sebagainya. Karena ini ada ceritanya Mbak. Ada salah satu sesepuh kami yang mantan pamong, Pak Yusuf namanya, itu kebetulan bapaknya Pak Dukuh Sayangan. Catatan yang kami tahu itu lurah pertama Jagalan ya dipegang oleh Raden Mas Mandoyo, kemudian yang kedua itu dipegang oleh Bapak Munjid namanya, terus kemudian yang ketiga itu oleh Pak Dariman, kemudian yang keempat itu Pak Solahuddin, dan kemudian saya gitu. Jadi kalau dilihat dalam biografinya ya baru sebatas baru lima orang ini yang saya tahu. Tapi kalau dalam sebuah kajian yang lain, saya juga tadi pernah mendengar dari cerita itu memang ada Lurah Jagalan pertama sebelum masuk ke enklave ini ada gitu. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa Jagala Bilowo itu pun keberadaan beliau tahun berapa itu kan juga tidak tahu gitu. Sehingga cerita dari mulut ke mulut ini kan kalau misalkan nanti tidak ada sebuah kajian ilmiah, itu pada akhirnya ke depan itu kan menjadi sebuah cerita fiksi kan. Bisa jadi menjadi sebuah cerita fiksi gitu. Jadi sampai hari ini kami belum menemukan, apalagi misalkan bentuknya itu terus kemudian risalah catatan beliau punya istri siapa, kemudian putranya siapa, dan kemudian sanad keturunannya siapa, itu yang kami juga sampai hari ini tidak tahu. Lingkungan kantor ini itu kan sebenarnya dulu makam sini Mbak. Dari ujung ke ujung, dari ujung masjid sampai ujung sini tuh makam semua dulu. Dan kemudian makam itu dipindah ke Moyan Baru namanya di daerah Karangduren. Orang percaya bahwa dulu makam Jagala Bilowo itu ada di sini. Saya pernah dikasih tahu oleh salah satu istilah tetua dari Pamong itu juga makamnya ada di sebelah sana. Kiai Jagala Bilowo itu kemungkinan saja dia bisa bernama apa, kemudian mendapat gelar karena beliau itu tukang masak, diberikan ini. Justru Jagalan itu sejak saya kecil ya kebanyakan juga industrial gitu, batik, kemudian perak, kemudian ada tenun, kemudian ada makanan-makanan lama. Yang saya tahu sejak saya kecil itu seperti itu gitu. Kalau yang namanya Kutha Gede Mataram gitu, atau sekarang istilahnya Kota Gede, itu memang sejak zaman Mataram dulu gitu. Jadi sekarang kewilayahan itu yang namanya kawasan heritage Kota Gede itu ada 2 kelurahan di Bantul dan 3 kelurahan di Kotamadya gitu. Cuman kebetulan secara administratif itu kita melu neng Kabupaten Bantul gitu, atau di Banguntapan. Nah, sebagian yang pasar, kemudian Wetan Pasar, Kidul Pasar itu masuk dalam administratif di Kecamatan Kota Gede, Kelurahan Prenggan, Purbayan, Rejowinangun itu masuk dalam telatahnya istilahnya Kapanewon Kota Gede ataupun Kecamatan Kota Gede gitu. Jadi kalau berbicara Jagalan ya kemungkinan karena kita itu mepet banget gitu dengan keraton gitu. Kemudian Singosaren yang ada di Kapanewon Banguntapan itu juga mepet dengan tembok
temboknya keraton gitu. Yang namanya Bokong Semar itu kan juga ada sebagian area yang masuk ke Singosaren gitu, sehingga kawasan Kota Gede itu termasuk Singosaren itu. Secara administratif Jagalan itu dibagi 2 pedukuhan, satu pedukuhan Bodon, satu pedukuhan Sayangan, dan kemudian di wilayah ini dulunya sebelum ada RW itu masih eksis gitu, itu ada 5 RW gitu, dan di Jagalan itu ada 25 RT. Kemudian RW itu kenapa masih eksis yang di Jagalan ini, karena RW itu masih masyarakat merasa masih membutuhkan gitu RW sebagai jabatan sosial gitu. Jadi 25 RT itu 11 RT itu ada di Pedukuhan Bodon dan 14 RT itu ada di Pedukuhan Sayangan gitu. Kalau untuk kegiatan tradisi itu, jadi secara kolosal gitu, misalkan rame-rame ya ada lairan, kemudian ada ngitung dinan, itu sebenarnya masih dilakukan oleh beberapa masyarakat. Saya tidak bilang semua, tapi masih ada. Terus kemudian misalkan kayak ngerti dusun gitu. Ngerti dusun sebenarnya yang kita dalam tanda kutip support terhadap masyarakat itu adalah kegiatan kerja bakti gitu. Ya kalau Nawu Sendang itu sebenarnya itu ada itu sejak saya kecil. Saya kecil Nawu Sendang itu ada. Kalau dulu ketika waktu saya kecil itu kan karena cah cilik ya seneng toh nyemplung nang ngene sendang selirang gitu, kemudian ikut bersih-bersih. Nah, beberapa waktu yang lalu diinisiasi oleh Pak Lurah pada waktu lalu, itu Nawu Sendang ini dipackaging menjadi sebuah kegiatan karnaval gitu. Tagline-nya adalah karnaval kirab budaya Nawu Sendang. Kemudian ada dalang anak-anak wayang itu masih ada gitu, masih kita terus lestarikan melalui dana yang ada di kelurahan. Kemudian tentang kuliner itu dalam acara-acara tertentu kami selalu menyajikan sebuah suguhan begitu untuk entah itu makan siang atau makan malam gitu. Itu kita eksplor dari masakan-masakan lama. Bahkan dulu ketika kita membuat acara yang namanya Pasar Lawas itu ada 30-an 5 pembuat masakan lama yang kita di situ. Di halaman masjid, kemudian kita bikin dengan nuansa yang lama. Itu kita lakukan selama 3 malam 2 hari dan itu excited betul gitu. Yang datang tuh ribuan yang datang itu. Dari 35 itu pedagang itu betul-betul warga Jagalan. Dan kemudian yang dijual itu bukan masakan lama. Yang kita eksplorasi itu kan tentang gang-gang kecil kemudian. Nanti di situ kemudian mampir di tempat orang buat kuliner, kita mampir di tempat orang buat kerajinan, itu sebenarnya sangat diminati sekali. Jagal Abilawa itu adalah tukangnya jagal zaman Mataram. Gitu loh. Nah itu dari zaman Mataram Penembahan Senopati itu di situ ada jagalnya tukang beleh. Jadi hanya tukang beleh sapi, jagal beleh. Tapi mempunyai kesaktian gitu. Saya jadi lurah itu tahun 63 karena kelurahan Jagalan itu tidak mempunyai balai. Jadi balainya kelurahan siapa yang jadi lurah, balainya ya di tempatnya lurah itu. Jadi alian begitu pindah-pindah. Pada waktu itu saya jadi pamong itu lurahnya dan Mas Mandoyo. Sebetulnya cari lurah di Jagalan itu sangat sukar karena lurah Jagalan, pamong kelurahan itu masuk abdi dalem. Jadi masuk abdi dalem, bukan pamong-pamong begitu. Kalau seharian itu ada keperluan, itu semua pamong
dinas abdi dalam pakai serus, pakai anu barang. Kan kalau ada segan, ya Raja Solo meninggal, itu mesti ke sini. Di satu malam diinapkan di sini. Jadi kalau sini untuk ada segan itu seperti pasar malam, ramai sekali. Kemudian baru dibawa ke Imogiri. Yang abdi dalam Surakarta itu di sebelah utara. Jadi balik. Iki bangsa sing lor kae abdi dalam Surakarta ora kupen. Pada waktu itu ada musyawarah dari sudah organisasi sudah maju musyawarah bagaimana supaya Jagalan itu punya balai. Pada waktu itu kebetulan tokoh-tokoh masyarakat itu banyak sekali yang punya waris di Jagalan itu, waris kuburan Jagalan itu. Kemudian waktu itu bupatinya ya Pak Sutomo Mangkusasmito, camatnya Pak Suharjo. Beberapa kali tidak kabul mau nutup kuburan itu karena ya itu takut adanya Jagal Abilawa itu, kuburan Jagal Abilawa itu. Kemudian dirunding pun ketiga-tiganya bersemedi di situ. Caranya ya nembung bagaimana ya loh. Setelah ditirakati, diserahkan pada lurah Jagalan, yaitu Pak Dariman itu. Tapi mendapat kesukaran memindahkannya itu. Padahal kelurahan Jagalan sangat minus. Mau mindah kemana? Kemudian kelurahan Jagalan punya kas sedikit untuk membeli tanah. Yaitu membeli tanah Moyan. Kemudian dipindah sana itu pemindahannya ya ngawur itu. Jadi biaya untuk pemindahan itu tidak punya kelurahan ya. Itu jadi ada orang yang sanggup mindah dengan ongkos kijing atau cungkup. Itu ongkosnya. Dulu itu ya Bayan, Kaum, Sare, terus Lurah. Nah itu. Yang pokok itu keadaannya aman, pajak aman. Baik, sudah hanya itu pekerjaan pamong-pamong itu. Bayan ngurusi keamanan. Ya loh, Bayan. Sare ngurusi masalah tanah-tanah. Terus kalau ngurusi orang mati. Pada waktu itu keratonnya kan hanya sebelah selatannya itu. Dalam alun-alunnya itu. Sebelah timur jalan itu alun-alun. Itu karena ketarip banyak sekali orang sayang itu kan tukang gawe dandang. Jadi banyak sekali tuh membuat dandang itu sayang. Pada sini sanggrahan, itu tempat menyanggrah. Dari dulu kan raja-raja itu kan pondongan itu tempat nondong. Untuk kegiatan kebudayaan ataupun berkesenian di Kampung Jagalan, alhamdulillah banyak. Kita dari sholawatan Mataraman, yaitu ada sholawatan Ngakoit maupun sholawatan Mataraman zaman dulu memang sudah ada. Juga ada wayang, ada karawitan, ada keroncong, ada serandul. Itu yang ada di wilayah Jagalan. Kegiatan Pok Darwis Jagalan, kita menangani wisata di area makam raja-raja,
Juga kita punya program wisata Telisih Kampung, dan juga kita punya menangani untuk syuting-syuting yang ada di wilayah Jagalan, syuting film, syuting iklan, prewed juga kita yang menangani untuk dari Pokdarwis itu. Kegiatan semacam budaya dan kesenian kita sudah lama banget ya. Memang dari sudah simbah-simbah dulu memang turun-temurun ya, dari karawitan, pedalangan, sholawatan itu memang sudah lama. Keroncong kita yang sudah terkenal juara di mana-mana, keroncong memang dari Jagalan kita yang bisa diandalkan. Untuk masalah untuk bisa ekonomi untuk warga ya memang kita kegiatan syuting-syuting itu yang bisa dan diandalkan untuk wisata ziarah, wisata telisih, wisata religi, itu yang bisa mengampu untuk ekonomi masyarakat. Jadi harapan kita dari warga masyarakat atau utamanya dari Kalurahan Jagalan, Pokdarwis, Desa Wisata, perhatian dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, walaupun kita juga ini wilayah kita ini termasuk kota terindah di Asia, 10 kota terindah di Asia dari versi CNN. Jadi itu mungkin lebih perhatian lagi untuk wisata di area di Jagalan ini, dan harapannya untuk warga masyarakat yang lain mohon kita kembali ke sejarah zaman dulu biar tahu leluhur kita, tahu budaya kita, begitu Mas. Terima kasih kami aturkan kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang sudah membantu kami untuk bisa mengeksploitasi kembali tentang apa yang ada di kelurahan kami, di Kelurahan Jagalan, Kapanewon Bangun Tapan Kabupaten Bantul, yang saya punya keyakinan sekali bahwa ini akan berguna untuk literasi kami secara pemerintahan, kemudian untuk bisa melihat sejarah yang sebenarnya yang ada di Jagalan ini, dan apa yang saya sampaikan itu merupakan apa yang ada di masyarakat kami. Dan sekali lagi terima kasih kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, pada pemerintah Kabupaten Bantul yang sudah ada program ini, dan kami apresiasi sekali. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.